ini saya akan mempresentasikan atau mendiseminasikan pembelajaran IPA berbasis STEM di SD yang saya ikuti pada tanggal 19 sampai 30 April 2021. Ya, nanti STEM itu apa, nanti kita akan mengetahui untuk keperluan peserta didik kita. Bagaimana kita ketahui di abad 21 ini yang penuh dengan teknologi, ya, kita dituntut untuk menguasai keterampilan belajar dan inovasi. Kemudian ada keterampilan teknologi dan media informasi, kemudian keterampilan hidup dan berkarir. STEM adalah latar belakangnya karena setiap negara itu butuh SDM yang maju untuk bersaing. Dan di Indonesia sendiri selama ini angkatan kerja kita setelah lulusan SMA, terutama SMK, banyak yang masih menganggur. Nah, ini kan karena output dari pendidikan kita belum sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pekerjaan. STEM ini nanti akan mengajarkan anak didik kita agar menguasai scientific, ya, kemudian teknik dan engineering. Di bidang STEM, ya, terutama bidang engineering, kemudian mengembangkan warga negara yang melek STEM atau STEM literate. Indonesia sendiri kurang memiliki orang yang mempunyai kemampuan literasi, ya, suka baca tetapi minat bacanya rendah. Mengapa STEM itu penting? Karena STEM itu adalah transformasi proses pendidikan kita dari semula jadul kemudian penuh dengan IT, kemudian peningkatan kemahiran pengetahuan saintifik sampai penting untuk kesejahteraan karena sesuai dengan angkatan STEM. Apa itu STEM? Nah, STEM ini adalah penggabungan beberapa materi, sains, IPA itu sendiri, kemudian ada teknologi, ada matematika, ada engineering atau teknik. Jadi ketika kita mengajar anak didik kita itu 4 materi ini diajarkan secara bersamaan. Nanti di belakang akan kita berikan beberapa karakteristik STEM. Ya, di antaranya adalah integrasi sains, teknologi, engineering dan matematika, kemudian mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Dalam melaksanakan STEM, caranya atau sintak yang dipakai adalah EDP, yaitu Engineering Design Process. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nanti anak didik itu kita berikan sebuah permasalahan, kemudian mereka akan memecahkan diskusi, bukan diskusi ya, diskusi pemecahan masalah. Nah, kira-kira masalah yang ini, caranya piye? Kemudian mereka mendesain cara, membuat, kemudian dites apakah caranya berhasil atau tidak. Nah, misalnya ini contoh materi instalasi listrik kelas 6. Ya. Secara sains, ya, lampu akan. Nah, ini adalah contoh analisis materi pembelajaran STEM dalam rangkaian listrik. Misalnya dalam sains aspeknya apa? Misalnya ada lampu akan menyala jika disambungkan dengan arus listrik. Nah, ini materi IPA. Kemudian di teknologinya anak-anak nanti diminta untuk membuat instalasi listrik. Nah, jadi teknologi ada semacam keterampilan yang diolah. Kemudian engineering teknik. Nah, ini merancang miniatur rumah. Itu membuat maket rumah, nanti bagaimana mereka berkelompok. Diselipkan juga bagian matematika, misalkan setelah rumah terbentuk diminta menghitung skala, menghitung panjang, misalkan berapa ukuran volume kamar, berapa ukuran ruang tamu, panjang lebar tingginya. Jadi nanti anak itu ketika sudah diajar di kelas, pikirannya akan berpikir luas. Oh, malah belajar IPA itu lapangan, misalkan di rumah. Tekniknya butuh apa, kemudian cara masang listrik seperti apa, lebar panjangnya berapa. Jadi nanti anak-anak akan lebih kontekstual berbasis kehidupan nyata. Ini contohnya tantangan misalnya. Ini namanya egg drop challenge, bukan cewek. Misalnya ada banjir di suatu daerah, mau pakai darat tidak bisa, misalnya pesawat, tapi pesawat tidak bisa mendarat. Bagaimana cara menerjunkan telur dari ketinggian 30 meter tidak pecah? Nah, caranya iya. Anak-anak kita minta untuk, ya ini langkah-langkah STEM yang mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Nggak bisa ngirim sembako
yang di dalamnya ada telur. Kemudian disuruh diskusi, bertukar pikiran. Apakah kemudian bagaimana cara mengirimkan telur? Apakah dengan parasut, ataukah dibungkus dengan kantong udara, atau yang lainnya? Kemudian diminta memilih salah satu yang paling tepat yang mana? Parasut. Nah, jika parasut, nah, kemudian nanti telurnya dibungkus, nah, pakai jerami atau apa gitu, nanti biar tidak pecah. Kemudian ada alasannya. Selanjutnya, ya ini adalah tahap desain yang anak-anak merencanakan. Ini konsep materinya. Menerjunkan telur tadi, materinya apa? Oh, ada gaya gravitasi, ada gaya gesek, ada energi potensial. Nanti anak-anak kemudian diajak mengingat materi-materi yang didapat di kelas 4. Nah, kemudian menggambarkan parasut. Nah, ini joknya atau telurnya. Kemudian alat dan bahannya apa untuk membuat parasut itu? Nah, ini diantaranya ada telur ayam, kresek agak besar untuk payung parasut dan lain-lainnya. Yang mulai menyiapkan alat dan bahan sampai kemudian mengevaluasi jika telurnya tidak pecah, berarti aman. Ini simulasi saya di rumah kemarin membuat terjun paling-palingan, tak lempar dari ketinggian 8 meter. Alhamdulillah telurnya tidak pecah. Nah, ini adalah sudah masuk kepada tes dan evaluasi, sehingga pengalaman pembelajaran seperti ini diharapkan memberikan kesan mendalam bagi anak. Wah, karena pembelajarannya menyenangkan, kami kelas kok bocah tidak betul, gak untuk siji-siji misalnya. Kemudian sejak praktek kan masih digoreng bareng-bareng gimana. Nah, ini kemudian dievaluasi. Oh, ternyata parasutnya kurang lebar, ya, karena terjunnya terlalu cepat. Ya, harusnya setengah meter atau 1 meter ya, kemarin kurang. Perbandingannya membuat parasut lagi. Nah, nanti teman-teman yang ingin bagaimana untuk ikut diklat di lomba setel ini atau yang lain, ya, itu bisa membuka info di Pemkab TKIK Kemdikbud.id, ya, halamannya seperti ini. Info-infonya banyak sekali, atau di ini cara mendaftar. Ya, nanti tinggal klik registrasi alamatnya ini, nanti kemudian klik didamba. Ini seleksi juga, setiap kelas maksimal 40 peserta, ya, lumayan gratisan. Kemudian, nah, kalau sudah lolos nanti masuknya di sini. Ini LMS-nya didamba, ya, didamba Pemkab TKI Panet, tetapi yang penting di registrasi yang tadi. Nah, sudah selesai ya, dan itu sedikit informasi dari kami.